Siapa lo? Sundel bolong lo? Tunggu dulu. Gue lihat kaki lo. Kok nggak ada kakinya? Hai guys, selamat datang di channel Cinema. Buat kalian yang lagi hunting film jadul, film berikut ini masih oke banget untuk ditonton. Apa saja? Bos, tunggu. Numpang tanya. Oh iya, silakan. Ada apa, Pak? Kereta api dari Surabaya datangnya jam berapa, Pak? Nanti siang, kira-kira jam 11. Sebetulnya Bapak ini mau kemana sih? Enggak, cuma mau nyebrang. Cuma mau nyebrang ke sana. Catatan Si Boy. Catatan Si Boy pertama kali dirilis di Indonesia pada tahun 1987. Pemainnya adalah Ongky Alexander, Didi Petet, Meriam Bellina, dan masih banyak lagi. Kalian pasti sangat familiar dengan artis-artis yang kerap mengisi layar kaca televisi kita dengan berbagai tayangan menarik ini. Catatan Si Boy mengangkat kisah dan cerita yang unik, kisah percintaan para anak muda yang memperebutkan seorang pemuda tampan dan punya segalanya. Boy diceritakan sebagai pemuda yang diidam-idamkan oleh para gadis. Sosoknya yang tampan dan memikat menjadi alasan terbesar. Ada 3 wanita yang mengisi pergolakan cinta di sekitarnya. Ternyata tidak mudah bagi Boy. Dia juga memiliki seorang gadis yang disukainya. Tapi sayang, ayahnya tidak menyukai Boy. Bagaimana kisah ini dikemas benar-benar tipikal tahun 80-an. Kalian tidak hanya akan menemukan betapa klasinya bahasa zaman dulu, tetapi juga alur cerita dan tren berpacaran masa lalu yang ternyata masih memiliki kesamaan dengan masa sekarang. Catatan Si Boy, worth it banget buat ditonton. Menurut kamu saya berubah nggak, Boy? Kan saya pernah bilang, kamu itu tambah cantik, tambah dewasa. Nah, you're just kidding. No, I'm sure. Catatan akhir sekolah. Buat kalian anak kelahiran 90-an, pasti kenal sekali dengan film yang satu ini. Catatan akhir sekolah sangat ramai diperbincangkan, terlebih saat-saat pertama film ini dirilis. Catatan akhir sekolah bercerita tentang 3 sahabat yang ingin membuat sebuah video kenang-kenangan masa SMA. Film ini rencananya akan diputar saat pesta perpisahan mereka. Banyak lika-liku yang harus mereka hadapi untuk menyelesaikan film ini. Mulai dari konsep yang tidak jadi-jadi, kenakalan remaja SMA yang sudah kelewat batas, hingga kisah cinta mereka masing-masing. Cerita dikemas sedemikian rupa sehingga sangat berhubungan dengan perasaan remaja SMA, namun tetap syarat akan makna. Bagaimana anak baru gede alias ABG mengartikan persahabatan, mementingkan teman, saling berkorban, dan menyadari perasaan masing-masing. Buat kalian yang demen film jadul, catatan akhir sekolah gak boleh dilupakan. Bagian terakhir ini isinya tentang cita-cita dan mimpi kita semua. Dan semua hal yang bakal bikin kita kangen sama sekolah ini. Gue pengen jadi presenter di TV kayak Ira Kusno. Cantik, pintar, berani. Gue harus kuliah komunikasi di Bandung. Anak Emas. Tak kalah jadul dari film Catatan Si Boy, Anak Emas merupakan film anak-anak yang dirilis pada tahun 1976. Salah satu pemain utamanya adalah Adi Bing Slamet. Kalian pasti tahu dan kenal sekali dengan aktor yang sering mengisi layar kaca kita di tahun 2000-an awal tersebut. Anak Emas bercerita tentang seorang anak dari petani miskin biasa yang selama hidupnya selalu diinjak-injak oleh tuan tanah. Tak hanya itu, anak dari tuan tanah bersama teman-temannya juga sering membuli Bondan, nama karakter yang diperankan oleh Adi Bing Slamet. Film ini sangat syarat akan makna bahwa roda itu berputar dan tidak selamanya kalian akan berada di atas. Begitu pula sebaliknya. Untuk kalian yang saat ini memiliki kehidupan yang sangat cemerlang, jangan lupa untuk bersyukur dan tidak mudah lupa untuk berbagi dan tidak sombong. Untuk kalian yang saat ini sedang di bawah, kalian juga tidak boleh berputus asa dan senantiasa berusaha. Film Anak Emas adalah film anak-anak yang menguras air mata. Pastikan bawa tisu waktu menyaksikannya ya. Sabarlah nak, memang sebagai orang yang tidak punya, kita banyak mengalami cobaan. Bondan, tabahkanlah hatimu nak, jangan mangis, ayo. Kumpulan Film Warkop DKI. Udah nggak heran lagi kalau serangkaian film Warkop DKI memang nggak ada matinya. Film ini akan menjadi film terbaik sepanjang masa. Tidak ada kata bosan untuk menyaksikan film legendaris ini. Aksi kocak yang bikin penontonnya tertawa terpingkal-pingkal memang tidak akan ada yang mampu menandingi.
Warkop DKI Reborn pun dirilis. Meskipun sangat bagus, tetapi tetap tidak bisa langsung menyaingi versi originalnya. Cerita yang dikemas cenderung sederhana, mengangkat kisah yang nyata di sekitar kita dengan bumbu-bumbu lucu yang menghiasi di setiap adegannya. Cerita ringan, kocak, tetapi tetap memiliki makna dan pesan-pesan untuk para penontonnya. Film Warkop DKI masih sering diputar oleh beberapa stasiun TV, dan seperti yang diduga, masih banyak yang menonton meskipun sudah pernah sebelumnya. Ya, Don, masuk para tukang beca, Don. Don, miring-miring begitu, Don. Kurang ajar. Kumpulan film Susana. Selain rangkaian film Warkop DKI yang sangat melegenda di layar TV nasional masyarakat Indonesia, kumpulan film Susana juga tak bisa kita lupakan. Kisah horor dan mistik yang sangat ikonik ini juga menjadi film jadul Indonesia yang masih oke banget untuk ditonton. Buktinya, film remake-nya juga sempat dibuat dan dibintangi oleh Luna Maya dengan dandanan dan make up yang masih Susana banget. Ini membuktikan bahwa ikon film ini memang sulit untuk dilupakan. Kumpulan film Susana mengangkat kisah-kisah misteri khas Indonesia, mulai dari Ratu Pantai Selatan hingga berbagai kisah-kisah mistis yang khas Indo banget. Meski menyeramkan, tidak sedikit yang masih hobi menonton kembali berbagai kisahnya loh. Itu dia 5 film jadul Indonesia yang masih oke banget untuk ditonton. Kira-kira kalian mau mulai dari mana dulu nih? Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa lagi.